Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ketua Ranting Muhammadiyah derajat 2 beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Ketua Takmir, Bapak Ibu seluruh warga Muhammadiyah Ranting derajat yang rawuh yang kami hormati, Ranting Aisyah dan hadirin yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa ketemu di masjid yang indah dan megah ini dalam rangka pengajian rutin. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya sampai akhir zaman. Saya mohon maaf, saya tadi datang di sini jam 8 kurang, tapi karena ada hajatan sehingga kita harus menunggu. Gak apa-apa, memang kita hidup di negeri Indonesia, kita harus mengikuti budaya Indonesia. Nah, ada yang punya hajat ya kita. Pengajian kali ini ya anggaplah kita silaturahim. Saya sudah lama, mungkin ada hampir setahun ya nggak kesini. Dulu pernah kesini tahun bulan berapa itu saya lupa. Ya. Dan ketemu teman lama, termasuk ini mahasiswa, saya sudah lupa. Ini juga mahasiswa di STIT, katanya tahun 2000 atau saat ini pun pinter, 44 tahun ya, 44 tahun. Saya sudah lupa namanya, apalagi usia semakin tua. Nah, ini ada Pak Kastolani, ada Pak Kasturi. Pak Kastolani itu senior saya, dulu sama-sama daftar di TKS Buji. Saya beberapa kali daftar TKS Buji, gak kebu Pak Kastolani yang masuk ya. Sehingga mungkin jadi pegawainya lebih dulu Pak Kastolani. Ya, alhamdulillah sekarang sudah purna. Saya insya Allah 1 September nanti sudah 12 tahun ya, makan bayaran tanpa kerja. Orang pensiun itu kan mantan kan. Orang yang tanpa kegiatan. Ayat yang saya baca tadi surat Al-Baqarah 219 yang pertama. Yang kedua surat Al-Maidah ayat 90. Ini akan sedikit kita kupas kaitannya dengan yang sekarang ngetren. Yang ngetren. Ternyata zaman Nabi sudah ada dan sekarang mungkin semakin canggih. Ya. Yang surat Al-Baqarah 219 itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Pada waktu itu ayat ini turun, wahai Muhammad, maksudnya begitu ya. Apabila ditanyakan kepadamu Muhammad anil khamri, tentang khamr, wal maisiri, dan apa maisir itu? Judi. Qul fihi ma ismun. Katakanlah dalam keduanya, khamr maupun judi, itu ada dosa. Nah, ismun wa manafi'u lin-nasi, dan ada manfaatnya buat manusia, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima,
tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini yang di surat Al-Baqarah 219. Kemudian berikutnya lebih tegas lagi, yaitu ditambah 2 item lagi yang senilai dengan khamr wal maisir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu, sesungguhnya khamr wal maisir judi wal ansabu itu zaman jahiliyah itu adalah memberikan korban atau sesembahan kepada berhala. Wal azlamu, dan mengundi nasib dengan pakai anak panah zaman Rasulullah itu. Jadi orang Arab pada waktu Rasulullah diutus jadi nabi itu masih ada kepercayaan atau budaya memberikan korban pada berhala. Berarti kesyirikan. Mungkin kalau saat ini ya mungkin memberikan, mohon maaf ya, ini sesaji, sajen. Kadang-kadang mengundi nasib. Enek tekek muni, tekek menang, tekek kalah, tekek menang, tekek kalah. Ini mengundi nasib juga ya. Jadi itu perkembangan, tergantung. Sekarang kita kupas yang 2 saja. Larangan khamr dan judi. Yang apa? Ansab wal azlam itu pendampingnya. Innamal khamr yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fi ma ismun kabir. Apabila ditanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr wal maisir dan judi, itu qul fihi ma ismun kabir, katakanlah di dalam keduanya itu ada dosa besar, wa manafi'ul linnasi, dan ada manfaatnya buat manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Setelah saya lihat di pendapatnya berbagai ahli, kita bisa buka di Google, yang namanya khamr itu tidak hanya minuman keras, tapi benda padat yang memabukkan. Karena arti sebenarnya khamr itu dalam bahasa Arab adalah menutupi akal sehat. Jadi menutupi. Itu adalah baik benda padat maupun benda cair yang memabukkan. Itu bisa disebut dengan khamr. Lah sakniki di negeri kita ini dengan perkembangan zaman, kula niku wong Mayangkawis. Beberapa bulan yang lalu di Mayangkawis itu ada anak, ya sudah dewasa ya, bukan anak-anak ya, sekitar wong pekerjanya, ada yang penunggu kandang, penunggu gudang itu, meninggal karena minuman keras itu sampai 3. Mungkin masuk berita nopo mboten niku. Teng desa kula. Belakangan ada lagi katanya juga meninggal mendadak karena khamr. Sing digawe apa kuwi ya? Kalau zaman Rasulullah katanya itu adalah dari anggur. Yang difermentasi macam-macam sehingga memabukkan. Nek wong Tuban mencewe ini kebetulan dari rengel ya, rengel. Pakai toa. Toa itu kan bukan dari anggur. Ya. Dan saat ini tidak hanya toa atau mungkin anggur yang difermentasi kemudian memabukkan, ada whisky, ada vodka, ada macam-macam. Dan bahkan mungkin non sewu. Kebetulan ngapunten ya. Anak saya yang pertama itu kebetulan lulusan dari Fakultas Farmasi UNER ya. Dia lulus, mau saya buatkan apotek itu nggak mau karena dia kerja di Surabaya,
dia namanya dipakai untuk buka apotek dijual di sini di depan rumah itu nggak mau dia. Karena apa resikonya? Bodrek niku dikumpulno diminum beberapa butir itu bisa jadi mabuk, Pak. Dan itu kalau konangan bisa apotek yang menjual bodrek berlebihan itu bisa kena. Sehingga anak saya nggak mau. Terus Bapak, saya cukup bekerja seperti ini aja. Sampai sekarang itu nggak mau saya buatkan apotek. Dan apotek itu kalau kita tidak punya rumah sakit atau poliklinik, katanya itu nggak untung. Karena sekarang semua rumah sakit itu sudah punya apotek sendiri. Toko obat itu sudah pendekatan karena semua rumah sakit itu mesti punya apoteker, punya kru yang menangani farmasi. Maka obat itu di-drop di rumah sakit dengan harga yang lebih murah dibanding di apotek. Nah, itu obat-obat yang seperti penahan pusing dan sebagainya itu kalau diminum berlebihan bisa menjadi semacam khamr, yaitu menghilangkan akal sehat. Nah, ini dalam Al-Quran yang pertama surat Al-Baqarah 219 itu innamal yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Jadi segala sesuatu yang memabukkan, bahkan benda padat pun itu adalah termasuk jenis khamr yang penting itu adalah memabukkan, termasuk narkotika. Narkotika ini kan mungkin mohon maaf kalau ada yang ahli kesehatan ya, saya ini kan guru agama dulu. Sehingga pemahaman saya tentang itu hanya sepintas ya. Nah, jadi yang memabukkan itu semuanya termasuk khamr. Mestinya narkotika itu adalah untuk semacam membius, menghilangkan rasa sakit pada waktu orang itu mungkin mau dioperasi atau mau diperiksa apa itu. Misalnya di khitan. Sekarang khitan ini kebetulan ada yang ahli khitan dari derajat Pak Taufik ya. Pak Taufik ahli khitan paling modern itu Pak Taufik ya. Itu obat-obat ya semacam untuk menghilangkan rasa sakit. Itu sebenarnya juga mengandung semacam narkotika. Tidak boleh disalahgunakan. Nah, ini yang pertama tentang khamr. Yang sekarang buahnya itu minum bisa oplosan macam-macam. Yang sering menjadikan mati massal itu adalah oplosan. Mungkin minuman A ditambah minuman B ditambah lagi mungkin obat dan sebagainya, pil dimasukkan ke dalam obat di dalam minuman itu yang akhirnya memabukkan. Nah ini jelas dalam Al-Quran sudah dilarang kul fihima ismun kabir. Katakanlah dalam keduanya itu adalah dosa besar. Wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ada manfaatnya buat manusia, mungkin orang yang sedang kesakitan, nek panjenengan mungkin untune loro diombeni oskadon, nggih, leres. Oskadon. Lah mungkin ngapunten nek ada yang ahli kan ya. Oskadon itu bisa menghilangkan nyeri ya, oskadon. Untune loro minum oskadon. Tapi kalau berlebihan juga bisa menjadi kita nggak sadarkan diri. Dan bahkan mungkin kalau kita punya gejala sakit jantung karena detak jantungnya mungkin berlebihan bisa juga menjadi kematian. Nah, makanya itu harus ada yang pakai resep dokter karena ini yang belajar tentang penggunaan itu kan. Ya. Itu yang khamr. Yang kedua maisir. Maisir dalam bahasa Inggrisnya gambling. Coro Jawane main, gitu. Dulu menjauh guyonane zaman saya kecil itu nek orang pulang dari mana itu lihat wayang atau lihat sindir kok kopiahnya diginikan. Oh ini berarti kalah main. Kalah main. Zaman Nabi pun sudah ada yang namanya maisir. Maisir, main.
Zaman kula cilik itu ya ono apa remi, ono apa dadu ada, dan bahkan cangon niku kan enten maine. Napa? Gumyangan nggih, gumyangan nek cara nggen kula gragal. Nggih, gragal. Jadi udu suket sak tekem kemudian nggih ta. Terus diuncalno arit niku. Itu juga sing gak pinter nguncalno, gak tahu menang berarti wayahe mulai urung entuk suket. Lah sing pinter nguncalno itu enggak usah ngarit lama sudah keranjangnya penuh sehingga ada yang mulai gak nggawa suket. Akhirnya dampaknya napa? Sapine gak entuk panganan. Ya, gak tahu ngarit karo gragal namanya. Nggih, gragal. Sakniki pun mboten wonten. Golek cangone angel setengah mati nggih. Ya, itulah yang namanya ismung kabir, dosa besar. Nah sakniki sudah jelas katanya Blandare orang Indonesia yang terkenal itu dengan inisial T itu di Hong Kong. Pemerintah gak wani nangkep, Pak. Kalah fulus mungkin. Ya. Yang sedang berkembang di media sosial sekarang itu kan orang topnya judi online itu apa? Itu orang Indonesia dan sudah diketahui inisialnya. Tapi tidak ditangkap. Korbannya siapa? Ya. Nah inilah perlu kita sebagai orang Islam, maka dari surat Al-Maidah ayat 90 tadi, ya ayyuhalladzina amanu, sudah diberitahu wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaiton. Itu adalah perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, tinggalkanlah, hindarilah, la'allakum tuflihun. Niscaya engkau akan bahagia. Jadi Ibnu Taimiyah dalam satu bukunya yang terkenal itu apa itu mengatakan bahwa yang namanya khamr dan judi ini termasuk akan membawa manusia itu menimbulkan kebencian, menimbulkan apa? Saling pertengkaran, dan bahkan menjauhkan antara orang tua dan anak. Nah, surat Al-Maidah 91-nya itu mengatakan bahwa setan itu menuntun orang yang suka minum minuman keras dan berjudi supaya dia itu saling membenci. Panjenengan tanggal 8 Juni ada peristiwa di Mojokerto, peristiwa apa? Seorang istri berani membakar suaminya. Itu polisi di asrama Mojokerto. Nah ini gara-gara gaji ke-13 yang mestinya untuk badani anaknya tinggal judi online, judi Pak. Itu dampak negatifnya. Jadi bisa menimbulkan perkelahian. Padahal itu yang namanya suami istri yang dibangun sejak SMA adalah pacare. Berarti kan cintanya cinta yang mendalam. Tapi karena pengaruh judi online akhirnya tega. Dan anaknya masih ada yang baru umur berapa hari, berapa bulan itu, yang kembar itu. Itu salah satu bukti, contoh bahwa dalam Al-Quran itu sejak zaman Rasulullah sudah pernah dinaskan atau pernah disampaikan. Yas'alunaka. Kemudian innamal khamru wal maisir ridsun min amali syaiton fajtanibuhu. Kemudian ya tinggalkanlah la'allakum tuflihun. Andai kata toh orang itu menang, itu
kemenangan ini kalau dimakan haram hukumnya. Itu yang oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa karena judi ini apa? Kalau kita sampai menang, harta yang kita berikan pada anak itu karena diperoleh dengan cara yang tidak halal juga akan menjadi harta yang tidak halal atau haram. Nah, inilah maka nun sewu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yuk itu kadang zamannya. Zaman kita kecil, saya tahun sekitar 63, 64 sampai 65. Dulu di pasar, kebetulan saya orang Mayangkawis ya, pasar Bungkal. Itu kalau legi dan wage, waris dari jalan sebelah timur sampai sana itu ya ono sing pakai ginyeran, ada yang pakai dadu, pakai uncal-uncalan, bebas. Nah saat ini pakai apa? Pakai ya HP. Kita buka HP. Wah, melumah teng kamar itu sambil itu ya nggak ada yang haru-harui. Gak ono sing haru-harui. Oleh karena itulah maka itu landasan kita adalah iman. Itu larangan Allah. Dan itu dosa besar. Nah, harus kita hindari. Jangan sampai karena Allah wong ini duit-duitku dewe. Kadang-kadang kan seperti itu. Orang kalau sudah kecanduan ya minuman keras maupun judi, itu kadang-kadang pada waktu dia dalam kondisi mabuk, kadang-kadang sing diomongno kuwi sing gak pantes. Gini monggo, kadang-kadang orang yang mabuk itu kan ngomong gak pantas. Atau mungkin dia berbuat yang membahayakan. Ya. Perbuatan yang membahayakan. Ya. Jadi gak peduli. Kadang-kadang kalau yang kecanduan itu masih muda, kemudian anak tega menyiksa orang tuanya. Karena butuh modal untuk nuruti karpe. Apa itu mungkin minuman keras atau mungkin judi. Orang kalau sudah kecanduan itu nggak peduli. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, maka kita perlu menanamkan paham ini kepada anak-anak kita, jangan sampai sekecil apapun. Dan bahkan sekarang ini di daerah-daerah tertentu mungkin adu sabung ayam atau adu jago juga jadi perjudian. Bahkan mungkin kita hanya melihat di televisi atau mungkin sekarang melihat di HP permainan badminton antar negara badean. Ayo duwe di pool wani piro 100.000 menang Denmark atau menang mana kan. Itu juga bisa judi. Nah, itu semua adalah berbagai macam bentuk perjudian atau maisir yang memang dalam Al-Quran sudah dijelaskan atau ditegaskan bahwa itu adalah dosa besar. Kalau betul catatan nggih ngapunten budak tua itu kadang-kadang nekak nggo catatan apa yang mau disampaikan lupa. Pak Kastolani saya. Jadi kita kembali pada maisir ya, tentang perjudian yang sekarang sedang marak dan minuman keras. Minuman keras itu sampai di tingkat desa sekarang sudah merajalela. Jadi dampak negatif daripada minuman keras itu diantaranya macam-macam. Mana catatan saya ya? Kok katut kegowo. Ada 7 dampak negatif daripada khamr dan judi itu. Yang pertama adalah menimbulkan permusuhan. Musuh tidak hanya lawan berjudi, tapi mungkin kadang-kadang juga musuh dari orang yang dicintai, seperti yang saya contohkan tadi. Bisa juga menciptakan kebencian. Orang yang suka berjudi atau minum minuman keras, ini kadang-kadang
bisa menciptakan kebencian karena perilakunya berbeda. Ada yang suka menipu. Ya. Jadi perjudian itu orang akan menghalalkan segala cara supaya dia menang. Nah, kadang-kadang dulu kalau masih pakai kartu itu untuk nengeri kartu itu kadang-kadang pakai kuku di kuek itu juga sudah ini berarti angkanya berapa itu sudah seperti itu orang yang pandai yang sudah terbiasa main judi. Nah, yang ketiga adalah menghalangi untuk mengingat Allah. Jangankan kok mengingat Allah, zikir kepada Allah. Orang yang suka minuman keras berjudi ya justru tidak ingat sama sekali tentang Allah. Bahkan dia maunya yang penting hati saya puas, hati saya tentram karena mungkin minum minuman keras atau mungkin karena berjudi, apa yang dia angan-angankan terpenuhi, yang akhirnya juga lupa mengingat Allah. Menghalangi untuk melaksanakan sholat. Ini tertera dalam surat Al-Maidah yang 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan. Ini terjemahan ayatnya. Dan kebencian di antara kamu. Dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Pertanyaan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi ini memang ketentuan di Al-Quran bahwa orang yang minum khamr dan berjudi itu diantaranya adalah karena mendapat pengaruh dari godaan setan, yang setan tujuannya adalah untuk menciptakan kebencian, menciptakan permusuhan, membuat orang lupa mengingat Allah dan membuat orang lupa sholat. Nah. Kemudian merenggangkan hubungan antara suami istri, antara anak dan orang tua, antara seseorang dengan sahabatnya. Orang yang biasa kecanduan minuman keras dan judi itu kadang-kadang hubungan dengan orang tua, dengan anak akan renggang dan bahkan mungkin jadi musuh. Sudah banyak contohnya. Nah, jangan sampai kita terbawa arus seperti itu. Kemudian menjadikan orang galau atau stres, bahkan sampai tega bunuh diri atau membunuh. Nah, jadi orang yang sudah kecanduan dua perbuatan ini, yaitu suka minuman keras dan suka berjudi, ini kalau sudah menghinggapi di otaknya, di kepalanya, di pikirannya, di hawa nafsunya, itu dia kadangkala akan terjadi stres. Mohon maaf, kalau niki cerita ya. Dulu masih ada udu SDSB. Nalo apa loto itu ya dulu. Sekian tahun yang lalu itu. Itu ada tetangga saya itu tanpa entah dia mimpi apa ketemu saya atau apa, itu sampai tanpa memberitahu saya, tanpa ngomong, itu melihat nomor rumah saya yang di Mayangkawis, padahal saya di Balen. Ketemu omah Pak Wito sing nang Mayangkawis ki nomornya nomor piro, katanya itu akan diudoni, sampai seperti itu. Itu kan apa pengaruhnya? Sekitar tahun 90-an ya. Tahun 90-an ingat saya. Kemudian ada juga yang menjelang malam Kemis. Dulu kan pembukaan itu kan malam Kemis ya, malam Kemis. Yang pura-pura sakit datang ke rumah saya itu pinjam uang 10.000. Kula niki sakit Pak, sesek kula nyuwun damel tumbas obat.
Nah, akhirnya ya pinjam ya kita beri 10.000. Ya gak balik, Pak. Bukan balik. Tapi ternyata memang dia itu sudah kecanduan nek malam kemis harus udu. Dan sudah punya gagasan mimpi gitu. Nah inilah maka apa yang pendapat dari yang terakhir ini yaitu orang yang suka minum-minuman keras dan berjudi itu menjadi orang galau. Galau itu tidak mempunyai pendirian yang tetap dan stres. Bahkan sampai juga tega bunuh diri. Ini jangan sampai kita terjadi. Dan ini sudah dinas istilahnya mutawatir di dalam Al-Quran, bukan istilahnya kias lagi, tapi ini sudah dalilnya adalah dalil Al-Quran. Oleh karena itulah maka apapun perkembangannya, jangan sampai hal-hal yang ada menjurus ke minuman keras atau yang memabukkan maupun dalam perjudian ini kita mencoba-coba mengikuti. Itu larangan agama yang harus kita jauhi. Dan bahkan mungkin kalau kita sudah terbawa arus kecanduan semacam ini, kita tidak bisa menghindari. Dan itu dampaknya sangat negatif sekali. Dan bahkan non sewu, masalah perjudian di Medan atau di mana di Sumatera Utara kalau nggak salah, itu wartawan yang memberitakan saja itu rumah sak keluarga, sak rumahnya terbakar. Itulah jadi istilahnya dampak lingkaran setannya itu tidak hanya kecanduan judi, tapi juga akhirnya menimbulkan kekerasan. Sehingga tadi kan menimbulkan permusuhan dan menciptakan kebencian seperti ini. Jadi yang memberitakan bahwa di sini ada bandarnya atau ada pengepulnya, itu yang memberitakan saja kena sasaran. Baru sudah bulan Juli ini ada yang terbakar dengan rumahnya, anak istrinya ikut terbakar. Yang lucu lagi, setelah diteliti oleh PPATK, justru yang kena kasus perjudian diantaranya, itu setelah diteliti sekitar 1.000 itu adalah wakil rakyat, Pak. DPR, kita sudah masuk di media sosial itu PPATK. Itu PPATK itu pejabat yang meneliti masalah keuangan ya. Itu anggota DPR dari pusat, provinsi maupun daerah se-Indonesia ini yang kecanduan maisir ini sudah lebih dari 1.000. Bayangkan kita, lebih dari 1.000 terpapar atau terkena pengaruh ini. Inilah maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita di Muhammadiyah itu kita adalah organisasi keagamaan, organisasi dakwah. Mari kita ikuti agama Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang diperintahkan atau dibolehkan kita laksanakan, yang dilarang apalagi dijelas-jelas ini adalah sudah dinyatakan sebagai ismun kabir, dosa besar, maka harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Jangan sampai kita mencoba-coba ikut main, apalagi kalau kita sudah kadung gandrung terhadap permainan semacam itu, akhirnya kita justru tidak bisa bahagia. La'allakum tuflihun tadi dalil Al-Quran bahwa maka fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka tinggalkanlah, jauhilah, niscaya kamu akan bahagia. Orang yang menang mungkin dapat miliatan sekali, itu mungkin sesaat dia akan bahagia. Tapi biasanya harta yang diperoleh dari perjudian itu gak lama akan habis. Mungkin nanti kekalahannya luar biasa. Ini cerita mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita dulu zaman
sekitar awal tahun 19-an ya, 1900-an itu kan orang berjudi itu namanya uke ya. Saya pernah diceritani bapak saya itu dulu katanya uang logam itu di diumbulno atau apa. Itu juga di taruhan terus. Nek zaman saya kecil itu ya dadu, remi, ceki dan lain sebagainya itu. Nah, itu perkembangan zaman. Nah, sekarang semuanya pakai online, bahkan permainan di HP saja ini bisa digunakan untuk berjudi. Nah, minuman juga begitu. Kalau dulu mungkin minuman itu arak atau fermentasi atau mungkin disuling dari bahan tertentu, sekarang mungkin bisa oplosan. Kadang-kadang bir ditambah apa, ditambah apa? Ada yang sprit dicampuri apa? Si pil apa gitu lebih memabukkan. Ini jangan sampai terjadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk ibu-ibu karena ibu-ibunya banyak. Ada mensewu ibu-ibu ini akhlak ya. Nah, ada pelajaran akhlak yang ini sering diungkap oleh hal-hal yang perlu kita jauhi juga. Perilaku atau akhlak kita sebagai insan mukmin itu jangan sampai kita terjangkit beberapa sifat. Sifat-sifat atau perilaku yang perlu dihindari bagi wanita. Tidak hanya wanita, maksudnya suami laki-laki pun harus bisa menghindari. Tapi ini yang dibahas di media-media sosial itu tentang perilaku wanita yang tidak baik. Ya. Jadi saya tidak menuduh salah satu, tapi ini memang akhlak ya. Sifat-sifat atau perilaku yang perlu dihindari oleh ibu-ibu atau wanita. Yang pertama disebut dengan an-nanah. An-nanah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu orang yang suka mengeluh, sambat terus. Oleh bayaran akeh ya cek sambat, rasa tuku iki. Kemudian oleh saithik ya sambat. Ini perlu kita hindari. Orang itu harus qanaah, bisa menerima. An-nanah itu orang yang suka mengeluh, suka sambat, suka mengadu. Cara Jawane itu madul ya. Madul. Kurang ini mengeluh. Ini yang pertama. Selain an-nanah ini ada yang namanya menanah. Suka mengungkit-ungkit, ondat-ondat. Nggih, bener nek ngene. Derajat ondat-ondat napa? Ungkit-ungkit. Ya jadi apa jasanya yang sudah lalu itu kadang-kadang diungkit-ungkit, apalagi itu kalau pas ada yang namanya orang berumah tangga itu sing mulus gak tahu apa ada perbedaan masa wonten ya, kadang-kadang kan ya clash ya, kemudian mengungkit-ungkit, ini juga tidak baik, perlu kita hindari. Hal-hal yang sudah berlalu kita jangan sampai kita ungkit-ungkit lagi sehingga tidak menimbulkan kebencian atau pertengkaran. Nah, orang biasanya kalau sudah suka ungkit-ungkit ini ya, bahkan terjadi sampai perceraian. Kemarin Pak Solihin di bulan Juni, Pak Solihin Wakil Ketua PDM itu kan panitera pengadilan agama di Bojonegoro itu sampai bulan Juli yang lalu angka perceraian di pengadilan agama Bojonegoro itu sampai sekitar 700 pasangan. Mohon maaf kalau di sini ada yang sedang proses perceraian, 700 pasangan. Dari 700 itu yang 200 sebabnya, sekitar 200 itu sebabnya adalah tadi judi online. Ya, jadi kita kembali ke judi online ya. Ya mungkin karena itu akhirnya mengeluh, mengungkit-ungkit ya, karena ada pengaruh judi online tadi. Menanah, suka mengungkit-ungkit atau undat-undat. Yang ketiga, hannanah, tidak setia, suka berpaling
kepada laki-laki lain kalau perempuan. Kalau laki-laki ya perempuan yang lain. Nah, ini adalah sifat yang atau perilaku yang tidak baik. Ya. Hannana, tidak setia, suka berpaling kepada yang lain. Memang istilah bahasa Jawa dulu, rumput di ladang tetangga lebih hijau daripada rumput di apa? Di ladang sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang orang itu melihat orang lain lebih baik, kemudian kita tertarik ke sana. Tidak ada, semuanya itu tergantung kita, selain memang takdir Allah, tergantung kita bagaimana upaya. Rumah tangga juga begitu, ngapunten. Rumah tangga itu kalau kita tidak yang mengendalikan, yang membina, hati kita tidak ikhlas, ya akhirnya terjadi pertengkaran. Dan nun sewu, masalah perceraian yang kemarin diberitakan di media sosial oleh Pak Solihin itu, diantaranya yang hampir 60%, 65% itu adalah cerai gugat. Cerai gugat itu yang menghendaki cerai adalah perempuan, bukan suami. Padahal yang berhak untuk mentalak itu punya suami. Di pengadilan agama yang berhak mengajukan adalah suami. Tapi tren yang sekarang itu mulai dereng pensiun tahun 2000 2009 nomor 2010. Saya pernah dipanggil, nanti kalau ceritanya tengerikian, dipanggil wali kota Surabaya itu karena dia harus menandatangani permohonan gugatan cerai dari perempuan yang profesinya sebagai guru. Ngapunten. Pada waktu itu tahun 2008-2009 itu guru-guru mendapat tunjangan profesi. Tunjangan apa? Tunjangan profesi ya. Tunjangan profesi, sehingga gajinya lebih tinggi daripada suaminya. Itu sampai di Surabaya itu jadi masalah. Di Mojokerto juga jadi masalah. Di Bojonegoro sampai sekarang ini juga cerai gugat itu di atas 50%. Inilah yang perlu kita jaga. Jadi kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, hendaknya tuntunan agama kita dalam berumah tangga juga harus kita jaga. Jangan sampai hanya karena masalah faktor ekonomi, faktor mungkin itu kemudian membuat kita pisah. Kalau kita kan mungkin sekarang ini kalau masih muda, mungkin yang laki-laki bisa cari istri lagi, yang perempuan juga mungkin masih bisa cari suami. Tapi anak kita ini jadi korban. Saya kemarin ikut menangis pada waktu ada suami dibakar oleh istrinya yang anaknya 3 masih kecil-kecil itu. Saya bisa membayangkan. Kebetulan asrama itu dulu zaman saya tugas di Mojokerto itu hanya terbang ke Pangkalan Rel. Jadi utara ini kantor tempat saya tugas, kemudian ada rel, ini asrama polisi itu. Sehingga saya bayangkan saya sekian tahun yang lalu itu setiap habis senam itu melihat rel ada kereta lewat itu, setelah keretanya lewat ya itu rumah-rumah yang untuk asrama itu. Nah, kita bisa membayangkan anak yang masih kecil yang tidak tahu dosa, mungkin nanti setelah anak itu menjadi paham, mesti akan menanyakan ayahnya di mana, faktornya apa, sudah wafat, pasti ada yang cerita. Nah itu yang menderita kan tidak hanya berdua saja, termasuk anaknya kan menderita. Sampai di mana tadi ya? Hannana, tidak setia, suka berpaling pada lawan jenis lain, atau membanggakan orang lain, muji-muji orang lain di hadapan pasangannya. Ini tidak baik. Ya. Kita harus menerima dan qanaah. Kemudian yang keempat adalah haddaqah. Haddaqah itu pemboros, ya. Konsumtif, memandang
apa segala sesuatu itu setiap tertarik segala sesuatu dia butuh. Padahal kadang-kadang itu tidak diperlukan. Sekarang ini dengan kita buka HP, kemudian promosi di media sosial, ada penjualan online, sakroe di tuku, COD, apa COD itu? Apa kepanjangannya? Ada guru bahasa Inggris enggak ini? Cash on delivery, ya. Dibayar setelah sampai ke rumah, sampai ke tempat tujuan. Nah ini yang kadang-kadang orang, sehingga sekarang yang warung atau toko barang-barang itu kurang laku itu karena harganya mungkin lebih murah atau hampir sama. Kadang-kadang hal yang tidak dibutuhkan pun mergo seneng tertarik dibeli. Terutama masalah baju dan sebagainya. Kula pun 3 kali kalau nggak salah beli kopiah napa niki awing. Nate teng Gresik kalih buka Mas Indra napa sinten. Golek nang tokone niku sing ukuran kula mboten wonten, Pak. Saya ini tingginya 10, ukuran 9. Enggak ada, Pak, yang itu. Yang ada tingginya 9, ukuran 9 ada. Padahal kula nek ketonan sing ndek ini malah welek. Ini kan pas ngaten lho, biasa pakai ini. Enggak mantep gitu. Ternyata dibeli di online harganya sama, Pak. Nah, tapi ya kita sesuai dengan kebutuhan. Wong kopiah wae. Tapi kopiah kan omane tuku 5 di gua apa kapan? Kopiah kan paling-paling ya dipakai. Mungkin setahun atau setahun setengah, nek wis abang rupane koyo garangan diganti kan gitu. Nggih. Nah, inilah. Jadi kita jangan sampai haddakoh, pemboros, konsumtif. Ini juga tidak baik. Sifat yang tidak baik. Konsumtif atau membebani pasangan, membebani suami dalam berbelanja, ini juga tidak baik. Ini yang keempat. Yang kelima barokoh, bukan barokah ya. Kalau barokah itu kan tambah kebaikan. Barokoh, berlebihan dalam bersolek. Saat ini kan usulnya glowing, glowing. Ini kalau kita berlebihan bersolek itu sewajarnya. Tuntunan ajaran Islam seperti itu, jangan sampai kita berlebihan. Ya. Dan yang terakhir adalah syaddakoh, banyak bicara, banyak gampang membicarakan orang lain. Seneng rasani, seneng menyatat, ini juga tidak baik. Jadi perilaku-perilaku yang tidak baik ini perlu kita hilangkan. Karena apa? Itu nanti akan menyiksa diri kita sendiri. Apalagi kalau kita itu ngerasani orang lain, memfitnah orang lain, itu dosa kita tidak akan dimaafkan oleh Allah sebelum kita minta maaf pada orang yang kita rasani. Bahkan ghibah dalam bahasa hadisnya itu ghibah atau ngerasani orang lain. Yang benar itu ghibah. Yang tidak benar, gak sesuai dengan kenyataan itu namanya buhtan. Dosanya lebih besar. Yang benar saja kalau orangnya yang dibicarakan itu tidak berkenan, itu ghibah. Itu sudah dosa. Apalagi kalau sudah sampai ke buhtan. Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Ya, itulah tuntunan akhlak dalam Islam. Kita hidup itu sederhana, hidup itu santun, rukun, damai. Apalagi sekarang ini, nun sewu, saya itu kadang-kadang ngeri dengan menjelang pilkada itu saling menjatuhkan, saling mengkritik, saling buka aib. Ya. Jago ini kekurangannya ini, jago ini kekurangannya ini. Ya. Kebenarannya kadang-kadang tidak disebutkan. Kita sebenarnya kan sudah bisa menilai secara wajar. Nah, kalau itu memang aib, tidak perlu kita buka-buka yang akhirnya membuat orang yang dibuka aibnya tidak berkenan. Itu akhirnya akan membawa kita menanggung dosa atau amal soleh kita akan terkurangi. Amal ibadah kita akan terkurangi karena untuk menutup dosa kita kepada orang lain. Dan itu tidak bisa kalau kita tidak minta maaf
pada waktu di dunia, nanti sampai di akhirat itu akan menjadi tanggung jawab kita. Paut 8:30 saat ini 8:30, kenapa-napa nggih? Kalau kita cekap nggih ngapunten. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Alhamdulillah, kula tasih diberi tugas. Ini tidak ada bedanya ketua PDM atau Pak Kasturi ya. Pak Kasturi sama-sama. Pak Kasturi kadang-kadang sampai Kasiman, kadang-kadang sampai ke Budi Gondang. Kula nggih ngoten, winginane teng Wedok, mungkin teng ngene Budi Kedong Adem, Sukiwaras yang sebelah sana, Pedoro dan lain sebagainya. Jadi itu karena tugas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, harokatut dakwah diantaranya kita wujudkan dalam bentuk seperti ini. Meskipun sebenarnya dakwah itu ada dakwah bil hal, itu adalah dakwah dengan amal perbuatan seperti memberi santunan, seperti memfasilitasi yang lain, itu dakwah bil hal. Kalau ceramah ini kan KBSO ceramah ini ada ketua majelis Digdas, nggih Pak Mustajid, nggih. Ada Pak Kasturi, ada bapak-bapak yang lain. Yang jelas ini salah satu dari program majelis tabligh. Ya. Kita berdakwah secara lisan yang materinya bisa Al-Quran, bisa hadis, atau mungkin bisa masalah-masalah yang muncul modern saat ini. Dan ini kita ambil dari Al-Quran yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu surat Al-Baqarah 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91. Kalau kita cekap manten saking kula, kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan alhamdulillah Muhammadiyah terutama di derajat 2 ini guyup, kompak, dan masyarakatnya komitmen dengan Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya. Ingat bahwa Muhammadiyah itu adalah harokatul dakwah, kemudian adalah gerakan yang wasatiyah. Islam wasatiyah itu adalah Islam yang moderat, tidak ekstrim sing bener awake dhewe, bukan. Tapi kalau ada orang berbeda amaliyahnya, ya kita istilahnya toleransi, tidak harus mengikuti tapi toleransi. Matur nuwun, ada kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.